tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Adik sanak mari berdemokrasi di Icak-Icak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah teman pemilih, episode hari ini spesial banget karena tema kita adalah mengenai data nih, data pemilih. Salah satu hal yang paling penting nih, kalau kalian mau ke TPS tapi data kalian masih salah atau apa, jadi nggak bisa milih, makanya ini penting banget untuk dibahas. Nah, bintang tamu hari ini spesial juga, langsung dari orang yang tepat untuk membahas data. Beliau adalah Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Langsung aja kita sambut Bapak Widodo. Selamat pagi Bapak. Selamat siang Mbak. Oh Betty. siang. Agak kurang fokus. Udah siang ya Pak. Terima kasih para pemirsa, warga Kota Bengkulu dan warga Provinsi Bengkulu pada umumnya. Oke, Bapak Widodo ini merupakan Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu. Jadi sudah biasa ya Pak mengurus data, menyinkronkan data, dan bekerja sama dengan beberapa stakeholder. Salah satunya adalah KPU untuk menyediakan data-data pemilu yang sinkron, gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Intinya Mbak Betty, Dinas Dukcapil ini urat nadinya semua urusan masyarakat ya saat ini. Karena kita ketahui tidak ada semua urusan yang tidak berbasis basic. Oke. Nah Pak, sebelum kita ke topik yang berat nih Pak mengenai data, saya mau tanya dulu nih Pak, sebenarnya apa sih Pak hubungan antara data kependudukan yang ada di Dukcapil sama hak pilih dalam pemilu Pak? Nah Mbak Betty, ini kan terkait dengan membicarakan terkait dengan hubungan ya. Kalau berbicara dengan hubungan, mungkin misterinya itu hubungan sebagai suami istri ya, artinya saling membutuhkan antara KPU dengan Dukcapil, karena dua lembaga ini tidak bisa berdiri sendiri. Itu terkait dengan hubungan yang Mbak Betty antara KPU dengan Dukcapil seperti itu. Oke. Nah Pak, kita ketahui nih banyak masyarakat apalagi yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan apa dari perkantoran gitu Pak, banyak yang belum tercatat di data, dia nggak mendaftarkan diri atau belum punya kesadaran untuk mendaftarkan dirinya gitu Pak. Sebenarnya seberapa penting sih Pak bagi masyarakat untuk memastikan bahwa mereka tercatat dan terdaftar dan data mereka benar di Dukcapil? Nah, intinya gini Mbak Betty, kita sebagai warga negara Indonesia ini kan mempunyai hak dan kewajiban. Seperti misalnya memiliki dokumen kependudukan, itu kan merupakan hak ya setiap warga. Diakui sebagai warga negara itu buktinya adalah kepemilikan data kependudukan. Kalau dia bukan tidak memiliki data kependudukan, belum tercatat ya. Apakah itu data pendudukannya berupa akte kelahiran, data pendudukannya berupa KK, kemudian data pendudukannya berupa KTP. Ini adalah sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar dan setelah tercatat secara undang-undang seperti itu. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, ini adalah pada intinya ya, kalau di perkotaan tidak ada warga yang tidak tercatat secara kependudukan, karena di samping itu setiap misalnya bantuan sosial, kemudian BPJS, kemudian jadul dan sebagainya, pasti dia akan berbasis kepada bainik bainem yang dituangkan dalam kepemilikan KK dan KTP. Nah, terkait dengan kelanjutan, ini kan menjadi tanggung jawab pihak kelurahan, pihak RT untuk selalu mendata warganya ya, melaksanakan laporan rutin setiap bulannya
terkait warga-warga yang berada di domisili mereka masing-masing. Oke, Iya. jadi seperti itu ya Iya. Pak. Kalau misalkan permasalahan apa saja pada data kependudukan yang sering terjadi, potensi-potensi yang bikin orang tuh kehilangan hak pilih gitu Pak. Potensi yang sering terjadi mungkin gini, ada ketentuan undang-undang KPU ya, hak pindah memilih. Ya, terkadang kan walaupun data orangnya sudah pindah, data pilihnya masih di tempat domisili yang lama, sehingga di dalam hak menyalurkan hak pilihnya masih memerlukan proses pemindahan data pilih. Nah, ini mungkin masyarakat itu merasa enggan untuk berurusan terkait dengan memindahkan data pilih seperti itu. Jadi juga terkait dengan tingkat kesadaran yang masih rendah, kemudian prosedurnya mungkin yang masih menyusahkan masyarakat untuk memindahkan data mata pilih seperti itu. Oke, jadi balik lagi kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, edukasi masyarakat juga harus ditingkatkan gitu ya Pak. Nah Pak, banyak nih misalnya Penti baru saja menikah misalnya atau mau pindah KTP. Nah itu mekanismenya seperti apa Pak untuk mengubah data di Dukcapil? Yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa sebagai warga negara Indonesia ini bebas bergerak ya kemanapun dia mau pindah. Nah, terkait dengan misalnya sudah menikah, mau perubahan data, mekanisme harus kita ikuti. Seperti misalnya banyak masyarakat secara umum tidak selalu mengupdate data terbaru. Contoh, dia sudah menikah tapi tidak dilaporkan perkawinan, maka secara data kependudukan itu tidak akan berubah. Karena sifat dari Dukcapil ini adalah mencatat peristiwa yang dilaporkan oleh penduduk. Seperti misalnya apa? Kelahiran, kematian, pindah, kawin atau nikah, itu kan peristiwa ya. Peristiwa yang dialami penduduk itu harus dilaporkan, harus dicatat seperti itu. Maka sudah barang tentu ada mekanisme yang harus diikuti. Seperti misalnya perpindahan tempat domisili atau tempat tinggal. Itu harus ada SKPWNI, surat pindah datang warga negara Indonesia. Mekanismenya harus mengisi F03, permohonan untuk pengajuan pindah seperti itu. Oke. Kalau untuk ininya Pak, caranya masyarakat harus datang ke kantor Dukcapil atau ada sistem online atau seperti apa Pak untuk mengubah? Nah, terkait dengan perubahan data, ini kan kita di Dukcapil ada namanya aplikasi Slawi, ya. Masyarakat bisa melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi Slawi. Nanti ini mengurus perubahan data itu bisa dilakukan melalui Slawi. Namun terkait dengan pengambilan fisiknya itu seperti perubahan pekerjaan, perubahan status perkawinan, KTP-nya harus diambil oleh masyarakat. Tapi kalau untuk di KK-nya bisa di-download sendiri, bisa dipilih sendiri melalui aplikasi Slawi itu. Udah mudah banget ya Pak zaman sekarang. Jadi untuk teman pemilih di rumah nggak ada alasan lagi nih kalau malas memperbarui datanya, mengupdate datanya. Tinggal kalian daftar aja, ada aplikasinya langsung dari Dukcapil. Jadi nggak ada alasan lagi data kalian nggak sinkron atau nggak diperbarui nih alamatnya, status pernikahan, status pekerjaan, golongan darah. Iya, golongan darah juga harus selalu update. Jangan sosial media aja yang update, data kependudukan juga harus update. Kalau kita bicara tentang kolaborasi tentang KPU dan Dukcapil nih Pak, seperti apa sih Pak kira-kira bentuk kerjasama antara Dukcapil dan KPU dalam memastikan keakuratan data pemilih gitu Pak? Terima kasih Mbak Penti. Ada kolaborasi antara Dukcapil dengan KPU itu adalah dua mata pisau yang nggak bisa dipisahkan. Artinya data KPU itu adalah data-data yang diinput dari data Dukcapil ya melalui DP4 ya. Yang nanti sudah barang tentu dari data-data itu masih ada data-data yang perlu di cross check ya. Alhamdulillah untuk di Kota Bengkulu yang memberikan sumbangsih langsung ya kepada KPU itu kegiatan 3 in 1
yang begitu meninggal, di mana malam ketiga pemerintah kota sebagai penyelenggara, kemudian sekaligus menyerahkan dokumen akta kematian, KK dan KTP perubahan, dan ini langsung bisa diakses langsung oleh KPU melalui DKB, ya, data konsolidasi bersih dari Ditjen Dukcapil. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan coklit juga uji petik ya dari KPU terkait dengan keakuratan data kematian yang dirilis oleh Dukcapil melalui DKB. Ternyata teruji bahwa betul yang nomor register akta kematian yang telah disampaikan KPU melalui data DKB itu dicek kembali ke Dukcapil, terdata datanya ya, artinya pemberkasannya lengkap, sehingga dengan posisi ini dari KPU tidak perlu ragu-ragu lagi terkait dengan data kematian yang dirilis oleh Dukcapil. Nah, mungkin terkendala juga data-data kematian mungkin yang dikeluarkan oleh Badan Statistik ya, Badan Statistik dengan BPJS. Ya, kemarin beberapa data ternyata itu berdasarkan hasil pantauan coklit informasi dari Lurah dan RT. Nah, sehingga pas kita cek di Dukcapil datanya masih aktif seperti itu. Oke. Nah Pak, menghadapi pemilu mendatang nih Pak, kira-kira langkah-langkah preventif seperti apa Pak untuk mengurangi data yang tidak sinkron, untuk mengurangi banyak masyarakat yang kehilangan hak pilih karena data mereka nggak update, itu seperti apa Pak? Nah, terkait dengan hal itu kita kan dari Dukcapil dengan KPU kan rutin melaksanakan sounding data ya. Sounding data ini untuk memastikan bahwa data-data yang ada di KPU dengan data-data yang ada di Dukcapil secara biodata, secara data siapnya itu tidak bermasalah. Namun ada juga data-data yang non aktif ya, misalnya dia usia sudah 17 tahun, tidak melakukan perekaman, lama-lama datanya itu non aktif, dan itu bisa dilakukan pengaktifan kembali dengan cara melaksanakan perekaman untuk mendapatkan KTPL-nya seperti itu. Oke, jadi data itu bisa non aktif juga kalau misalkan tidak diupdate, atau itu yang sebelumnya Pak, sebelum KTP. Sekarang kan KTP berlaku seumur hidup ya Pak? Ya, seumur hidup itu terkait dengan tatkala datanya tidak berubah. Ya, tapi yang secara seumur hidup itu sebenarnya NIK-nya ya. Tapi kalau data KTP-nya pasti akan menyesuaikan dengan kondisi peristiwa yang dialami. Contoh, dia sudah menikah, KTP ini kan seumur hidup, tapi tatkala biodatanya berubah, otomatis kan dicetak ulang, seperti itu. Artinya seumur hidupnya itu tatkala tidak memiliki perubahan data di KTP. Tapi kalau ada perubahan KTP misalnya dari mahasiswa, kemudian menjadi misalnya bekerja, ya kan, sebagai misal karyawan swasta, itu kan harus dirubah. Artinya tidak serta-merta KTP fisik yang kita terima, yang kita pegang saat ini berlaku seumur hidup. Pengertiannya NIK-nya yang seumur hidup. Seperti itu. Kalau datanya kan fleksibel. Karena di dalam data kependudukan itu ada data-data yang sifatnya permanen, ada data-data yang sifatnya fleksibel, mengikuti peristiwa yang dialami oleh penduduk. Ya, seperti misalnya perkawinan, ya kan, perceraian, pendidikan, pekerjaan, itu kan fleksibel ya. Tapi kalau misalnya nama, tempat tanggal lahir, itu kan permanen artinya. Jadi ada data-data yang sifatnya permanen, ada data-data yang sifatnya fleksibel, mengikuti perubahan peristiwa yang dialami oleh penduduk. Oke, jadi dalam mengupdate itu masyarakat harus proaktif melaporkan peristiwa-peristiwa terjadi, misalnya baru cerai, itu baru menikah gitu Pak. Iya, karena seperti awal kita sampaikan, prinsip Dukcapil ini kan mencatat peristiwa yang dilaporkan oleh penduduk. Dan tatkala
penduduk mengalami suatu peristiwa tapi tidak dilaporkan, tidak dicatatkan di Dukcapil, maka akan selamanya data pendudukan itu tidak akan berubah seperti itu. Apa strategi Dukcapil, Pak, dalam mendorong masyarakat, terutama generasi muda nih, agar lebih aktif melakukan pengecekan data, agar selalu mengupdate data, dan mereka tuh paham bahwa data itu sangat penting loh untuk diupdate, kayak gitu, Pak? Terima kasih Mbak Penti. Terkait dengan kesadaran, ya kita setiap ada pertemuan kita sampaikan bahwa data kependudukan ini harus update. Terlepas berguna atau tidak, kita harus tetap update. Yang pertama terkait dengan pekerjaan, pendidikan, golongan darah, itu harus terupdate. Namun lagi-lagi masyarakat khususnya Kota Bengkulu terkadang baru akan terupdate jika terbentur untuk suatu urusan seperti itu. Namun di dalam perkembangan ya Dukcapil Kota Bengkulu itu ada beberapa lembaga ya yang ikut berperan untuk selalu data ini supaya valid dan benar. Itu seperti misalnya di KUA, setiap orang warga kota khususnya yang akan menikah itu harus mempunyai akta kelahiran. Ini kan artinya melakukan update data ya terkait dengan kebenaran data. Kemudian juga di perguruan tinggi pada saat mau wisuda atau yudisium itu salah satunya harus melampirkan akta kelahiran. Ini untuk memastikan bahwa data-data yang dimiliki oleh masyarakat itu harus konsisten, misalnya dari ijazahnya, dari KTP-nya, dari KK-nya, dari akta kelahirannya, kemudian dari buku nikah orang tua, itu harus valid. Nah ini sangat membantu sekali bagi kami tatkala lembaga-lembaga lain pun peduli terkait dengan kebenaran data kependudukan ini seperti itu. Oke, nah jadi itu teman pemilih, kalian harus terus mengupdate data, harus melaporkan diri. Kalau misalkan kalian baru saja menikah atau baru menginjak 17 tahun, itu harus segera mendaftarkan diri untuk bikin KTP ya Pak, kartu tanda penduduk. Jangan sampai nanti pas pemilu mendatang 2029 kalian datang ke TPS ternyata nama kalian tidak terdaftar sebagai DPT, gawat ya Pak. Atau data kalian nggak sinkron nih, kalian pikir kalian milihnya di TPS ini, ternyata salah di desa sebelah misalnya, karena nggak melaporkan diri. Jadi sayang banget hak pilihnya. Oke, terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat nih Pak, agar mereka tetap selalu update, tetap melaporkan diri kayak gitu Pak? Terima kasih Mbak Denti. Kata kuncinya adalah kesadaran masyarakat, kesadaran pribadi untuk selalu update datanya ya. Kemudian selalu peka tatkala RT, RW, lurah meminta data terkait dengan data-data pemilu ini, masyarakat aktif gitu, menanyakan data saya sudah terinput belum, sudah ada di DPT belum, di data sementara sudah ada belum. Kan biasanya dari pihak kelurahan ataupun RT menempelkan kan, ini loh daftar mata pilih sementara gitu. Nah seharusnya masyarakat juga harus aktif gitu, walaupun secara kenyataannya tidak ada keuntungan langsung ya, terkait dengan data-data itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan data bantuan atau sumbangan, biasanya warganya cepat. Jadi bagaimana lurah RT mensikapi terkait dengan data-data kependudukan ini supaya selalu valid. Misalnya pada saat pertemuan nih ada bantuan apa, juga dikaitkan dengan kebenaran data yang masyarakat miliki. Jadi nanti imbasnya data-data pemilu ini bisa tercover, bisa dipertahankan secara valid seperti itu Mbak Penti.
Oke, kayak gitu ya Pak. Terima kasih ya Ya, Pak sudah bersedia hadir di podcast KPU Kota Bengkulu. Semoga untuk ke depan sinergi antara KPU dan Dukcapil selalu berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan data-data yang sinkron ya untuk pemilu mendatang. Teman pemilih, obrolan kita hari ini semoga bisa menambah insight dan membuka perspektif baru nih buat teman pemilih di rumah tentang data. Jadi data itu sangat penting, apalagi kalau dikaitkan dengan hak pilih. Itu sangat penting sekali. Kalian nggak bisa dapetin hak pilih kalian kalau data kalian belum update, belum sesuai, belum sinkron. Jadi harus segera dilaporkan dan melakukan pengecekan nih, apakah sudah sesuai apa belum. Karena waktu kita sudah habis nih Pak. Sekali lagi makasih ya Pak udah menyempatkan hadir. Buat teman pemilih di rumah, jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan X KPU Kota Bengkulu. Dan jangan lupa juga like dan komen, subscribe podcast ini. Saya Pinti Sahri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.